Asik. Nungguin ya. Sebelah mata sambil melirik siapa gantinya. Ya. Kuburnya belum kering udah melirik tuh ya, jangan yang mana gitu ya. Jadi cintanya kita cuma sampai batas lianglah aja. Betul nggak? Betul. Nggak mungkin suami mati istrinya 24 jam nungguin aja, kasihan suami saya gak ada yang jagain sendiri di sana. Nggak mungkin. Punya aktivitas sendiri-sendiri ya. Tetapi cintanya Nabi Muhammad bawa sampai yaumil qiyamah. Ketika nanti satu hari yang paling mengerikan itu di mana coba saya tanya? Hah? Iya, hari akhir di mana? Di padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan semuanya kiamat, terus kita dibangkitkan semuanya. Ya semoga kita nggak ngerasain kiamat ya. Orang beriman jangan sampai ngerasain kiamat. Udah kembali duluan ke Allah, karena kiamat itu mengerikan. Ya. Ketika kiamat dibangkitkan semua dulu lantahkan. Ya. Yang udah ada di alam kubur dibangkitkan semuanya, kumpul di padang mahsyar. Sejengkal matahari keberadaannya kayak lampu kristal ini nih, dekat banget ya. Seluruh manusia umat semua dibangkitkan, dikumpulkan 11 miliar, baru umat Nabi Muhammad saja, belum umat-umat yang lain. Semua datang nafsi-nafsi. Seorang suami yang katanya cinta mati sama istrinya, ketika di padang mahsyar dia nggak sedang bergandengan tangan dengan istrinya, tidak. Seorang ibu yang sayang banget sama anaknya, dia datang di padang mahsyar nggak sedang bergandengan tangan dengan anaknya, tidak. Semua nafsi-nafsi, hari di mana semua lari satu sama lain. Suami lari dari istrinya, istri lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Kenapa? Mereka hanya memikirkan dirinya, fokus datang ke Allah dengan tanpa sehelai kain pun telanjang semua. Semua baik laki-laki baik perempuan semua telanjang. Bahkan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti mereka itu tidak malu satu sama lain saling telanjang? Dan Rasul mengatakan nanti di padang mahsyar rasa malu sudah tidak ada. Yang ada mereka datang membawa wajah yang cemas penuh takut. Ya, udah mikirin dirinya sendiri, nggak nyariin suaminya, mana istri saya, mana anak saya, tidak. Semua datang fokus menghadap Allah dengan rasa cemas, wajah takut, keringat bercucuran. Gimana nggak keringetan? Matahari dekat sekali, sejengkal di atas kepala kita saat itu. Itu hari yang mengerikan. Umat Nabi Ibrahim datang menemui Nabi Ibrahim, tolong kami berikan syafaat. Nabi Ibrahim angkat tangan, bukan aku orangnya yang bisa nolong kalian, aku tidak bisa memberikan syafaat untuk kalian. Aku sudah tidak punya doa yang kupanjatkan kepada Allah, karena doaku sudah aku sampaikan kepada Allah waktu di dunia ketika Raja Namrud membakarku, api yang panas jadi dingin atas perintah Allah, atas kehendak Allah. Saat itu doaku sudah dikabulkan oleh Allah. Datang ke Nabi Musa, umat Nabi Musa pun datang. Bukan aku orang yang bisa nolongin kalian, aku pun sudah ditolong oleh Allah, doaku dikabulkan di dunia. Semua nabi itu punya doa, dan doanya disampaikan ke Allah ketika di dunia. Tapi doanya Nabi Muhammad ya, di hari di padang mahsyar tuh, doanya Nabi Muhammad disampaikan kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian karena doaku sudah dikabulkan oleh Allah ketika aku minta pertolongan Allah saat dikejar-kejar mau dibunuh oleh Fir'aun. Allah menolongku masuk negeri Syam, Palestina tuh, ditolong selamat oleh Allah. Datang ke Nabi Isa, bukan aku orang yang bisa menolong kalian, aku malu umatku saja menjadikanku sebagai Tuhan. Lalu siapa yang bisa menolong? Rasulullah mengatakan, annalaha, aku orang yang bisa memberikan syafaat. Nabi ketika kita datang, Nabi sedang sujud di hadapan Allah menangis. Hingga Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, bangun. Untuk apa kau sujud? Sudah tidak ada ibadah lagi. Apa yang akan kau minta sampaikan di situ? Nabi mengatakan, ya Rabb, izinkan
izinkan aku memberikan syafaat untuk umat. Beliau menangis ketika Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa angkat tangan semuanya nggak bisa nyelamatin umatnya. Beliau memohon kepada Allah, izinkan aku bisa memberikan syafaat untuk umatku, untuk umat. Apakah itu khusus untuk umatmu saja yang bertakwa? Tidak, tapi untuk seluruh umat yang di hatinya masih ada iman. Maka penting buat kita jaga iman. Apa sih iman? Kita yakin, meyakini, memperkuat keberadaan Allah, keberadaan Nabi di hati kita. Ini Nabi Muhammad, cintanya gak main-main sama kita. Bahkan gak sampai di padang mahsyar saja. Ketika semua Nabi sudah disediakan kursi oleh Allah di singgasananya Allah, kursi Nabi Muhammad yang kosong, padahal semua Nabi sudah duduk di sana. Kemana Nabi Muhammad? Kenapa kursinya masih kosong? Kemana beliau? Pertanyaannya, beliau sedang berdiri di depan pintu neraka. Untuk apa beliau berdiri di depan pintu neraka? Untuk nungguin umatnya, yang mungkin ada umatnya yang melewati pintu neraka. Bahkan beliau izin kepada Allah langsung masuk ke nerakanya, mengevakuasi langsung jika ada umatnya yang tertinggal di sana. Ingat, umatnya yang beriman, umatnya yang cinta, umatnya yang meneladani akhlaknya. Ini bicara tentang Ramadan. Ya, Ramadan harus menjadikan diri kita, ya, magnet untuk orang lain dalam kebaikan. Ini, ya. Maka lihat, Rasul berjuang untuk kita. Jadi cintanya gak main-main, pengen. Kenapa Rasul nyelamatin kita sih? Pertanyaannya, kenapa berjuang segitunya? Karena Rasul kepengen sama kita di surga. Pengen di surga gak? Halo? Iya. Kalau pengen ke surga, Rasul saja berjuang, ya, pengen nyelamatin kita. Beliau berjuang, beliau sanggup dicaci maki ketika menyebarkan Islam. Beliau sanggup dilemparin batu. Beliau sanggup ridho ketika diludahi untuk menyebarkan Islam, membawa misi Islam yang penuh cinta kasih. Maka ketika kita nanti pengen dapat cintanya Nabi, dapat cintanya Allah, bisa satu barisan dengan Nabi Muhammad, maka penuhi ini hati dengan cinta. Bercinta kasihlah kepada sesama. Jangan saling membenci, jangan saling menghina. Bahkan kita pun, diri kita yang belum dijamin masuk surga, kita ini masih manusia yang hina di hadapan Allah, yang kadang mudah berbuat dosa, gak bisa istiqomah dengan amal soleh. Maka yuk teladani baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya, contoh kebaikan yang beliau torehkan kepada kita. Akhir zaman ini kita mau nyontoh siapa sih? Mau tanya saya, siapa yang mau kita jadikan panutan di akhir zaman ini? Siapa? Public figure yang mana? Pejabat yang mana? Pejabat kalau gak korupsi selingkuh, bener gak? Apa yang mau kita jadiin contoh? Public figure yang mana? Mereka semuanya belum dijamin masuk surga, tapi contoh terbaik, ya, akhlak yang sempurna, contoh teladan terbaik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat dan salam kita sampaikan kepada beliau. Saya kepengen dengar nih, yang di gedung ini menggema sholawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika sama-sama. Ya Nabi, Allahumma shalli wa sallim syafaati kami ya Rasulullah, cintai
ibu yang sholawatnya membawa kebaikan untuknya. Jika hari ini seorang anak yang bersolawat, sholawatnya membawa kebaikan untuknya. Jika seorang ayah hari ini sedang bersolawat tadi ikutan sholawat, sholawatnya pun membawa kebaikan untuknya. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ini butuh sholawatnya kita? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup? Kira-kira Nabi Muhammad butuh sholawatnya kita atau tidak? Butuh? Kalau butuh pede banget kita sebagai umatnya ya. Jawabannya Nabi nggak butuh sholawat kita. Kita yang butuh sholawat, betul nggak? Karena dengan sholawat kebaikan Allah berikan. Karena dengan sholawat keburukan Allah jauhkan. Sholawat itu ibaratnya investasi. Nabi gak butuh investasinya kita. Orang Nabi manusia yang dicintai sama Allah. Nabi sempurna. Apa yang dibutuhin? Kita yang butuh dari sholawat ini. Nabi cukup dengan satu sholawatnya Allah. Rasulullah cukup dengan satu sholawatnya Allah saja. Lihat di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wow, sallallahu alaihi. Jawab ya. Karena kalau ketika nama Rasulullah, nama Nabi kita disebutkan, kita diam aja. Kata Nabi, kita termasuk orang yang bakhil. Apa bakhil? Pelit. Bahasa pelit, bahasa Bandungnya apa sih? Medit. Medit. Pedit. Pedit. Pedit kan teh? Ya. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, kan namanya kalau kita cinta, nama orang yang kita cintai disebutin kan kadang kita aduh gitu ya. Benar gak? Kan gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak membalas jawab salamku, maka termasuk orang yang pedit. Koret. Benar ya koret ya? Bakhil, pelit. Coba ya, maka ini Nabi gak butuh sholawat kita. Cukup dengan satu sholawat Allah disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tuh, Rasul cukup dengan satu solawatnya Allah. Ibadah yang satu-satunya dicontohkan langsung oleh Allah cuma solawat. Allah dan para malaikat langsung solawat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah engkau dan berkirim salamlah kepadanya. Pertanyaannya, tadi kata Umi, Nabi gak butuh solawat kita, tapi kenapa Allah justru nyuruh kita bersolawat? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa Allah nyuruh kita bersolawat? Padahal kan Nabi gak butuh solawatnya kita. Ada yang bisa jawab? Bro, bisa jawab nggak bro? Ente nangis tadi ya? Masya Allah. Apa kelilipan? Tadi aku lihat ente nangis deh. Itu namanya iman. Udah pernah umroh belum? Belum. Nanti diajak sama ownernya ya. Rindu dulu. Kalau udah rindu bakalan jadi tamu. Kan gitu. Ya, kenapa Allah nyuruh kita bersolawat? Kenapa? Supaya kita dapat kebaikan, keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena yang paling dicintai sama Nabi Muhammad itu siapa sih? Kita umatnya. Maka Allah berikan kebaikan, keberkahan, kemuliaan itu kepada orang yang paling dicintai sama Nabi, yaitu umatnya. Jadi sholawat itu ibaratnya investasi. Nih ya, Ibu owner ngajak saya usaha nih, atau saya yang ngajak beliau deh, Bu, saya mau bikin usaha nih, mau join gak usaha sama saya?
Ya, mau pasang modal berapa? Punya modal berapa? Tapi saya cuma punya modalnya 100.000 Umi, misalkan. Gak apa-apa. Nanti dalam 1 detik, ya, atau 2 detik deh, Ibu saya kasih untung 1 juta. Kira-kira mau nggak tuh? Pada mau investasi sama saya nggak? Modalnya 100.000, tapi dalam hitungan 2 detik langsung dapat untung 1 juta. Pada mau nggak? Mau. Itulah sholawat. Sholawat ibaratnya investasi. Kita bersolawat, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nyampe nggak 5 detik tuh? Nyampe nggak 5 detik tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nyampe nggak 5 detik? Enggak, mungkin 2 detik. Ketika dalam sekali kita sholawat 2 detik tadi, langsung dibayar kontan sama Allah. Allah kasih 10 pahala kebaikan, dan Allah jauhkan 10 keburukan dari diri kita. Maka perbanyaklah investasi di sini, ya. Kita yang butuh banyakin investasi, banyakin sholawat. Walaupun mencintai Nabi Muhammad tidak cukup dengan sholawat saja. Emang cukup dengan sholawat saja? Rajin sholawat, tapi mulutnya juga nyakitin orang lain. Enggak ada manfaatnya sholawatnya. Jadi mencintai Nabi gak cukup dengan sholawat, tapi dengan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fastabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jikalau mereka benar-benar mencintaimu, suruh mereka mengikutimu, maka aku akan mencintai mereka dan mengampuni dosa mereka, kata Allah. Ya. Ini asbabun nuzul ayat ini turun, surat Al-Imran. Ketika saat itu orang-orang gak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad, gak percaya bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Mereka hanya mengatakan, aku hanya beriman kepada Allah saja. Nabi dikatakan pembohong, penipu, belum pada percaya. Tapi Allah ngebelain, diturunkanlah surat ini, ayat ini. Ya kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka benar-benar mencintai Allah, fastabi'uni yuhibbukumullah, suruh mereka mengikutimu, maka Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa mereka. Tuh. Jadi untuk mencintai Nabi Muhammad gak cukup dengan sholat, tapi mengikuti apa yang kita ikuti, akhlaknya. Ini bicara tentang Ramadan, ya. Nabi mengajarkan banyak hal kebaikan yang dalam kehidupan. Lihat, Nabi dihujat, Nabi diam. Nabi diludahi, Nabi diam. Pernah nggak dengar kisah cerita nih adik-adik? Halo, mana adik-adik sayang, cinta, cakep, ganteng, soleh? Pernah nggak dengar Rasulullah cerita Rasul diludahi? Pernah nggak? Nggak pernah. Umi ceritain, ya. Yang udah pernah diceritain lagi, diingat lagi supaya apa? Terapkan nih akhlaknya Nabi dalam kehidupan kita. Rasulullah ketika lewat, ada seorang Yahudi perempuan tua, bencinya luar biasa sama Nabi. Ketika Rasul lewat, Rasul diludahi, cuy, kena pipinya Rasulullah. Rasul lap dengan sorbannya sambil senyum. Besok Rasul lewat lagi, diludahi lagi, kena pipi sebelah kiri, dilap lagi sama Rasul. Besoknya mau lewat, sahabat ngelarang, ya Rasulullah, udah deh, jangan lewat lagi. Aku nggak bisa nih, nggak tahan nih. Kan sahabat mau marah, malu. Karena Rasul aja nggak marah, masa sahabat yang ngikutin akhlaknya Rasul marah? Nahan marahnya. Tapi gak kuat, tersayat hatinya. Coba kalau kita hidup di zamannya Nabi, kita ada di belakang Nabi, mungkin kita nggak kuat. Gak kuat kita melihat penderitaan Rasulullah. Maka saat itu ketika dilarang oleh sahabat, Rasul jawab, kalau aku nggak lewat, nanti dia kecewa nungguin aku tuh. Kita tetangga nggak suka sama kita. Kita lewat diludahi, tiap lewat diludahi lagi. Kita mau lewat lagi nggak? Nggak mau. Ini ngapain sih? Rugi banget tuh lewat sana. Nggak penting banget. Tapi jalannya satu-satunya cuma di situ, Bu. Mau nggak mau kan kita harus lewat. Atau nungguin dia dulu, dia masuk baru kita lewat, kan begitu. Nabi enggak, Nabi tetap lewat. Ketika Nabi lewat, ini yang
Nabi tanya, kemana nih orang yang biasa berdiri di sini? Ya. Dia sakit ya Rasulullah. Nabi langsung sedih. Nabi sedih. Coba kita bu, lewat, orangnya nggak ada. Kata dia sakit. Kita bilang apa? Alhamdulillah, syukurin gitu ya. Walat tuh enteng gitu ya. Tapi Nabi enggak. Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Bukankah harusnya Nabi senang? Yang meludahi Nabi, yang nyakitin Nabi gak ada. Kenapa Nabi sedih? Karena misinya Nabi belum selesai. Nabi sedang membawa misi. Apa misinya? Mengenalkan Islam yang penuh cinta kasih. Maka Nabi sabar diperlakukan seperti itu. Nabi datang, Nabi pergi ke pasar beli buah-buahan. Nabi tengokin, datang ke rumah orang tersebut. Yang ditengokin kaget. Ya Muhammad, kenapa kau datang menengokku? Engkau ingin balas dendam? Bukan. Aku menjengukmu, membawakan buah-buahan untukmu. Aku bukan untuk dendam. Engkau belum mengenalku. Makanya ada istilah tuh, tak kenal maka tak ta'aruf. Tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu supaya kita sayang. Jangan cuma sekedar tahu, kepo doang, tapi gak cari tahu. Nah, orang-orang saat itu yang membenci Nabi karena belum kenal Nabi, baru cuma hadisnya tanya doang. Kata orang, Muhammad orangnya begini. Jadi kan kata orang doang. Jadi ente semuanya ya, jangan pakai hadis kata orang. Katanya ente orangnya dia begini. Jangan deh. Kita juga kenal kagak kan begitu. Orang-orang Yahudi saat itu belum kenal Nabi Muhammad. Belum kenal sosoknya seperti apa, hanya baru kenal saja. Muhammad tuh orangnya begini. Akhirnya tumbuh benci. Tapi ketika misi Nabi sampaikan, Nabi jenguk, Nabi cintai, tulus memberikan buah-buahan. Orang yang benci sama Nabi, ngeludahi Nabi, malu. Oh, ternyata Muhammad orangnya tidak seperti yang orang katakan. Nabi bilang, ini aku bawakan buah-buahan, dimakan ya. Semoga engkau cepat sembuh. Kalau engkau sembuh, engkau bisa meludahiku lagi. Coba, mana ada manusia yang kayak gini? Kita boro-boro disakiti, boro-boro mau jengukin. Bener gak? Tuh, akhlak Nabi. Nabi bawa kebaikan buat kita. Ini bulan Ramadan sayang. Kalau kita nggak jadikan magnet kebaikan buat diri kita, juga untuk orang lain, sayang. Ya, Nabi Muhammad SAW kalau bicara tentang akhlak, Nabi Muhammad akhir bulan Sya'ban mengumpulkan para sahabatnya. Para sahabatnya nih dikumpulkan karena Nabi kepengen umatnya itu tidak mendapatkan kerugian ketika bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Ya, ketika bulan Ramadan jangan sampai hancur pahala puasanya. Maka hindari 5 hal ini. Apa aja 5 hal? Simak ya. Nanti ada tanya jawab tuh, ya, dapat hadiah. Bener nggak? Main dapat hadiah tuh. Hadiahnya nggak apa-apa deh, foto sama saya. Pede banget Umi. Yang pertama, yang harus dihindari, ya, supaya kita dapat pahala puasanya, gak cuma lapar sama haus doang. Kata Nabi, hindari yang pertama, gibah. Apa? Apa tuh gibah? Hah? Nge-review. Nge-review orang. Ya, mau yang kita review hal yang baik, tetap jatuhnya gibah. Mau yang kita review itu ternyata salah, jatuhnya fitnah. Maka kata Nabi, jauhi gibah. Puasa itu harus membentuk diri kita mempunyai sifat 3M ini. Ya, puasa harus 3M nih. Apa 3M? Makan gitu. Enggak. 3M itu 1, menahan. Puasa, nahan lapar, nahan haus, insya Allah bisa. Tapi yang tadi disuruh Nabi nahan gak gibah, kira-kira bisa nggak? Enggak. Harus bisa.
puasa sampai nanti buka. M yang kedua, menjaga. Kalau udah kita tahan, ya kita jaga tuh akhlak yang udah dibentuk sama Allah. Kan Ramadan itu seperti ibaratnya kita semuanya masuk ke sekolah. Sekolahnya cuma 1 bulan. Ya, universitasnya cuma 1 bulan belajarnya. Tapi yang masuk ke universitas itu gak cuma orang yang kita masuk universitas umur berapa sih? 19, 20 tahun ya. Tapi yang masuk di universitas Ramadan ini anak yang usia 5 tahun ikut masuk karena pengen ngerasain belajar di situ. Benar nggak? Ada yang anaknya ada umur yang 5 tahun nggak? Ada umur yang 5 tahun nggak? Udah puasa kan? Udah. Mereka mau masuk ke sekolah ini. Kenapa? Karena gurunya yang mendidik langsung Allah. Gak cuma anak umur 5 tahun, 19 tahun masuk ke universitas ini, 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin 60-70 tahun, semuanya ikut sekolah yang cuma 1 bulan, yang mendidik Allah. Maka kalau gak berhasil, rugi. Maka M yang kedua, menahan. Nahannya sampai kapan? Ketika udah mampu menahan, M keduanya menjaga. Dijaga tuh akhlak yang udah, Masya Allah ya, aku udah gak marah-marah lagi, udah gak gibah. Dijaga sampai kapan? Sampai besoknya seperti itu lagi. M yang ketiga, mempertahankan. Sampai kapan mempertahankan? Sampai nanti nih kemenangan tiba. Idul Fitri sama Lebaran beda ya. Idul Fitri fitrah buat orang-orang yang berhasil puasanya, menahan, menjaga, mempertahankan. Kalau Lebaran mau yang nggak puasa pun boleh ikut Lebaran. Kan gitu ya, benar nggak? Ayo, Idul Fitri fitrah kemenangan telah tiba buat orang-orang yang berhasil puasanya dengan 3M tadi: menahan, menjaga, mempertahankan. Sampai kapan mempertahankannya? Terus Syawal, bulan selanjutnya, akhlaknya semakin berubah, akhlaknya semakin baik. Berarti dia lulus sekolah yang cuma 1 bulan yang dididik oleh Allah kan. Ini. Lalu yang kedua, kata Allah, kata Nabi Muhammad, jauhi perkara yang kedua. Apa perkara yang kedua? Namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Nah, ini bahaya nih. Ya, misalkan di grup punya bestie. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tuh bestie-nya? Punya bestie 6 di grup. Grupnya tulisannya bestie until jannah. Wih, mantep. Bestie sampai surga. Tapi ngomongin orangnya juga. Nih, si A, si B ada di grup itu, lagi ngebahas si C, lagi ngebahas si D. Si C ada di situ. Si C yang dengar omongannya si A sama si B yang ngomongin si D, si C ketika dengar udah diam aja, gak usah ketemu si D disampaikan. Tahu nggak? Kemarin lu diomongin loh sama dia. Terus ditambahin pula tuh omongannya. Ini yang bahaya. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada menantunya Sayyidina Ali, wahai Ali, Rasul memberikan nasihat, wahai Ali, jaga lisan, berkata yang baik, karena nanti lisan ini di hari kiamat mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Ali. Karena gara-gara lisan, aib orang terdengar dari ujung barat sampai ujung timur. Betul nggak kira-kira? Gara-gara lisan, betul ya? Ini si bestie A bilang curhat sama bestie B, curhat tentang keluarganya, punya masalah, bingung mau curhat sama siapa, yang dipercaya cuma dia doang. Gue mau curhat dong, ini tentang aib rumah tangga gue nih. Tapi lo diam-diam aja ya, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Siap, kata si bestinya nih. Curhat dia, semua aib keluarga dia sampaikan, A sampai Z. Tapi ketika ketemu sama si C, tahu nggak? Ternyata si Maimunah tuh lagi punya masalah sama suaminya. Kasihan deh. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cuma aku sama kamu doang loh yang tahu loh. Ya, siap. Siap.
udah dikasih amanah tuh, siap tuh ya. Besok ketemu bestie yang lainnya, ya di tempat arisan ketemu. Tahu nggak? Dia yang katanya yang kita lihat di sosmed, kayaknya serasa dunia milik berdua aja, romantis banget, tapi rumah tangganya lagi di ujung tanduk. Tapi kamu jangan bilang, ini antara aku sama kamu doang tuh. Akhirnya betul yang dikatakan hadis Nabi tadi, aib orang terdengar dari ujung timur sampai ujung barat. Gara-gara siapa? Besti. Gara-gara besti. Maka ini tadi kata Nabi. Yang kedua, hindari namimah, adu domba. Yang ketiga, hindari perkataan dusta atau bohong. Istri jauhi dusta membohong ke suami, suami jauhi dusta membohong ke istri. Semua anak orang tua jangan. Allah maha mendengar, betul nggak? Kalian mau bohong sama orang tua kalian silakan. Suami mau bohongin istri monggo, istri mau bohongin suami monggo, asal Allah nggak dengar. Bisa nggak? Ya udah, jangan bohong. Benar? Yang keempat kata Nabi Muhammad, perkara yang keempat, jauhi sumpah palsu. Jangan bentar-bentar wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, jangan. Apalagi buat menutupi kesalahannya, nggak boleh. Yang kelima kata Nabi Muhammad, perkara yang kelima, jangan memandang sesuatu dengan hawa nafsu. Tuh. Siapa? Oh dia. Gak boleh nunjuk. Udah nunjuk kita sendiri aja. Coba kalau jari kita nunjuk, satu jari nunjuk orang, 4 jarinya nunjuk ke siapa? Diri kita sendiri. Kan begitu, benar ya? Tuh dia tuh orangnya tuh dia begini. Padahal 3 jari nunjuk ke kita sendiri, ya. Udah, kita fokus sama diri kita. Kita banyak dosa nggak? Banyak, apalagi nih yang ngomong, masya Allah dosanya, Allah Akbar. Ya, tapi dalam hadis qudsi, Allah cinta kepada hambanya yang datang menemui Allah membawa hati yang hancur dengan dosa-dosanya. Dia datang nih, nyesel dengan masa lalu, ya Allah, kenapa nggak dari dulu saja nih aku mendapatkan hidayah, ternyata nikmat sekali nih hidayah. Apa gitu? Hancur hatinya, nih Allah cinta sama hamba yang seperti ini daripada hamba yang sombong yang hanya mikirin dosa orang lain. Jangan mudah merendahkan orang lain supaya Allah nggak merendahkanmu. Kan gitu, benar kan? Karena ada kisah. Kita kadang melihat, gila, dia tatoan loh, rambutnya bucering, boleh dicat sendiri. Kan artinya bucering di sini sidang. Assalamualaikum. Ya Allah. Ada. Waalaikumsalam. Kamu kayak Abizar sih. Buceri. Apa Umi buceri? Boleh dicek sendiri. Yang penting boleh Umi. Oh iya. Boleh Pak Le. Dulu Umi juga kayak gini tampilannya tahu. Ya gaul kan? Gaul banget. Jelas. Mata biru. Wow. Boleh kagak padahal? Oh, bukan boleh? Boleh, bukan. Apa tuh? Bude. Oh, boleh. Rambut pirang. Masya Allah. Buceri. Pakai top. Astagfirullahaladzim. pakai you can see. You bisa lihat I. Wow. Gitu kan ya? Itu masa lalu. Tapi pertanyaannya, apakah orang hidup dengan masa lalunya? Tidak. Dulu, makanya kenapa saya nggak mau ngerendahin orang. Karena dulu juga saya manusia yang hina di hadapan Allah. Ya, ketika dulu kenal sama almarhum nih, PDKT.
Ya dulu kan belum punya ilmunya ya, masih pacaran begitu. Tapi jangan contoh, kan nggak boleh pacaran, nggak boleh. Ini mah dulu, dan contoh ya. Ya. Insya Allah. Udah punya pacar? Belum. Oh belum. Belum. Ada yang mau taruh nggak? Aduh. Makan dong. Maunya. Dulu nih, ya, Umi masih tampilannya masih begini nih, masih jahiliyah lah, sampai sekarang juga aku masih jahiliyah, aku ya, Iya. iya kan, gitu karena kita FOMO-FOMOan, betul nggak? Tuh, ada begini lain begitu kita FOMO, betul nggak? Ada kayak begini FOMO, asal FOMO-nya baik, nggak apa-apa, kan begitu. Nah dulu masih begini dah tampilannya ya kan, ke tank top, pakai high heels, 15 cm say, ya kan, itu ya kan. Kenal sama Uje, dibawa nih di rumahnya Uje. Rumahnya beliau tuh sebelahnya masjid nyambung banget deh. Rumahnya penuh sama pengajian. Kita datang pakai tank top, bucering, boleh dicat sendiri, mata biru kayak habis ditonjok, ya kan? Pakai rok mini, pakai tank top, pakai high heels. Tahu nggak? Begitu masuk, semua mata orang-orang tuh pada melototin Umi, ditelanjangin begini dari atas sampai bawah. Kira-kira nih, ini bajunya bagus ya, gamisnya Iya, nih, Umi. Gereja juga ya? Iya. Iya. Nanti Abidjan rekomendasi deh Umi. Oh boleh ya, benar ya, dikasih ya, dapat ya. 3 berarti Abizar bilang sama Egi. Aduh. Insya Allah. Udah nih, datang masuk dilihatin dari atas sampai bawah. Kamu kira-kira nih, coba kamu praktekin, kamu masuk. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kamu risih nggak digituin? Risih. Itu dulu yang Umi alami. Dalam hati, gila nih, ini orang-orang solehah banget ya. Saat itu, kenceng banget ngomongnya. Saat itu Umi bilang begitu. Iya, dia orang solehah banget. Ya karena ngerasa ditelanjangi, dilihatin dari atas sampai bawah. Mungkin kata sampai kata mertua nih, ibunya almarhum bilang, Jeff saat itu belum jadi Uje itu belum, ya. Uje kan kata singkatannya Ustaz Jeffrey. Nah itu belum jadi Ustaz, jadi manggilnya Jeff. Lu bawa perempuan dari mana sih? Dari planet mana? Waduh, udah cipen. Wah ini udah bergejolak, pengen marah, pengen nyalahin. Ya nyalahin diri sendiri sih kan, tapi nyalahin Uje juga. Ini orang juga rada-rada ya bilang kayak ada pengajian kan, kita sopan dikit, betul nggak? Ini pakai tank top, bayangin ibu-ibunya syaki semua, waduh, mata dari atas sampai bawah udah kayak mau keluar tuh mata. Dalam hati Umi saat itu, oke, lihat nanti ya, lihat ya. Karena Umi tipe orang yang nggak bisa ditantangin. Maksudnya ketika kita dinilai sama orang, oke, mungkin di hadapan dia kita buruk, tapi kita nggak tahu di hadapan Allah. Saat itu Umi bilang, lihat nanti, ya, aku buktikan, kan begitu. Bukan berarti sombong, tidak. Akhirnya berusaha untuk jadi lebih baik sampai sekarang, walaupun belum dijamin masuk surga nih orang yang berdiri di sini. Yang tertutup ini belum dapat jaminan masuk surga saja. Silakan kembali pada asal. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya, jadi jangan mudah ngerendahin orang, gak enak. Ketika kita di posisi yang direndahkan, gak enak, sakit. Ada kisah dulu seorang laki-laki yang ahli maksiat di kampung tersebut. Dia maksiat hingga orang-orang muak dengan maksiatnya, benci, jijik. Bahkan ketika dia mati, dia dibuang di tempat pembuangan sampah. Ini ada di zamannya Nabi Musa, kisah ini. Dibuang di tempat pembuangan sampah. Maka Allah saat itu ya menurunkan wahyu melalui Nabi Musa. Wahai Musa, jemputlah kekasihku. Dia berada di tempat pembuangan sampah. Jemputlah.
mandikan, kafani, sholatkan dengan cara terhormat, dan kuburkan dengan cara yang baik. Nabi Musa datang tuh mencari tahu orang yang dimaksud kekasih Allah, yang dimaksud sama Allah ini. Begitu datang ke sebuah perkampungan tersebut, orang-orang mengatakan, untuk apa kau mendatangi dia, mengambil jenazahnya? Itu udah jadi bangkai, biarkan saja. Kami mendengar namanya saja jijik sekali, tiap hari maksiat saja. Nabi Musa bingung saat itu, bingung, mengadahkan kepalanya, ya Allah, hari ini hatiku terbelah menjadi dua. Di satu sisi orang-orang sekitar tahu maksiatnya dia, tapi di satu sisi lain engkau menganggap orang ini menjadi kekasihmu. Bagaimana, apa yang harus aku lakukan, ya Rabb? Maka bismillah, rahasia Allah terbuka. Ya Musa, aku jadikan dia seorang kekasih karena di satu malam ketika sakit menggerogoti tubuhnya, tapi dia paksakan untuk bangun, dia sholat, dia sujud, dia menangis, menyesal dengan apa yang dia lakukan. Di saat orang terlelap, dia paksakan dirinya bangun padahal rasa sakit menggerogoti tubuhnya. Lisannya memujiku, doa yang mengguncang arsku, yang gak mungkin aku tidak menjadikan dia sebagai seorang kekasihku. Ketika dia berdoa, ada 3 doa yang dia sampaikan saat itu. Yang pertama, dia mengatakan, ya Allah, engkau tahu tempat maksiatku, ya Allah. Engkau